Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ling Untalu dari Majelis Ta'lim Al-Maghfirah. Saya langsung saja Ustadz. Tadi telah disampaikan bahwa harta suami sebagian milik istri. Tetapi harta istri bukan milik suami. Nah, kalau kita menggunakan harta dari suami, kita memberikan kepada orang tua kita, tentu saja harus seizin suami. Nah, tetapi kalau kita menggunakan harta kita untuk kita berikan kepada orang tua kita atau orang lain, apakah kita harus izin suami? Yang kedua, kita sebagai ibu rumah tangga yang terlalu sibuk dengan rutinitas, baik sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai ASN. Nah, kalau kita melayani suami, ini nafkah batin ya, Ustaz. Kalau kita sudah capek, di saat suami kita ingin membutuhkan kehangatan kita sebagai seorang istri, apakah kita bisa menolak dengan alasan-alasan, Pak, kita capek. Nah, kalau suami kita mau mengerti dengan mungkin kita sudah capek, apakah kita dilaknat oleh Allah kalau kita tidak melayani suami kita? Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, bismillah. Ya, ini memang banyak kasus seperti ini lagi. Ini memang kasus-kasus begini luar biasa. Iya. Pertama tadi, harta seorang suami itu ada haknya istri di dalamnya. Tapi kalau hartanya istri, tidak ada haknya suami. Di sini kalau kita berikan pakai uangnya suami, berikan kepada orang tua, itu pasti harus izin suami. Tapi kalau seandainya miliknya istrinya, dia ingin kasih kepada orang tuanya, apakah perlu minta izin atau tidak? Itu pertanyaan dari ibu yang pertama. Di sini kalau bicara hukum memang tidak ada. Tidak perlu bertanya, karena itu miliknya istri. Ya, miliknya istri, penghasilan istri sendiri. Tapi adab itu tetap ada. Adab seorang istri kepada suami ini jangan ditinggalkan ya. Kadang-kadang kita ini berilmu tapi tidak punya adab. Nah, itu masalahnya. Kita harus tetap beradab. Kita harus sampaikan kepada sang suami, saya ingin berikan sebagian harta saya kepada ibu saya, kepada bapak saya. Itu adab saja. Tapi itu pun kalau misalnya kalau kita beritahukan kepada dia, kita yakin dia akan izinkan. Nah, tapi menurut adab kita tetap harus bertanya. Tapi kalau memang kita tahu, kalau saya bertanya sama dia mau kasih uang kepada ibu saya atau bapak saya, tidak akan diizinkan oleh suami, karena suami bonggili bin bakhil bin bolotu bin pelit ini misalnya. Kalau misalnya sudah seperti itu, maka di sini tidak perlu ditanya. Kalau kita tahu dia pasti larang, jangan banyak-banyak, ya kan? Karena suami kan begitu pastinya ada, tapi tidak semua suami. Nah, insya Allah ibu-ibu punya suami tidak seperti itu. Amin. Insya Allah semuanya tidak seperti itu. Nah, intinya di sini bertanya kalau misalnya dia pasti akan izinkan. Tapi kalau misalnya ragu, di ini kayaknya dia agak berat kalau saya kasih sama orang tua saya, maka tidak usah tanya, langsung saja kasih. Seperti itu. Ada teknik baru poli ini, gagah ini Ustadz, teknik ini berat ya. Oke. Iya, pertanyaan kedua Ustadz. Pertanyaan kedua tadi masalah nafkah batin. Nafkah batin, nah ini penting sekali ya, disebutkan oleh Nabi SAW, jikalau dipanggil oleh suami dan ditolak, fa'abad, istrinya tolak. Di sini tolak di sini jemaah sekalian tanpa alasan ya. Tapi ingat, alasan itu syar'i. Apa itu alasan syar'i? Haid. Itu alasan syar'i. Alasan syar'i, haid, sakit. Bedakan capek dengan sakit. Nah, ini harus dibedakan ya. Antara capek dengan sakit beda. Sakit itu syar'i. Saya sakit, demam. Saya tidak bisa apa-apa, sakit saya ini. Nah, di sini itu hak itu udzur syar'i. Itu bisa menolak. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, la'anathal malaika hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat dia, artinya jauh dari rahmat Allah sampai waktu subuh. Ya, suaminya marah. Pokoknya ngiyong-ngiyong itu sepanjang malam saya yakin. Karena istrinya tidak mau, suaminya marah, maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, di sini kalau misalnya capek, ini penting sekali ya, karena begini ibu-ibu.
banyaknya perhugelan, banyaknya pelakoran gara-gara begitu. Ya, karena pelayanannya kita kurang. Kita harus tahu dari suami itu, begitu juga dari istri. Ini masing-masing pasangan, ini ilmu ya saya kasih. Kita harus tahu, karena dalam istri dan suami juga itu ada namanya pelayanan, ada namanya sentuhan, ada namanya pujian, dan ada namanya hadiah. 4 ini yang menjadi sifatnya seorang suami, begitu juga istri. Tapi dari 4 ini ada yang dominan. Dominannya istri itu kemana dari 4 ini? Ada istri yang suka hadiah. Kalau pujian biasa saja. Artinya mau dipuji, cuman tidak terlalu besar dengan hadiah kalau diberikan sama suami, iya kan? Ada yang pelayanan. Kalau suaminya cuci piring, suaminya basapu, istri bilang, memang kalau dapat begini tiap hari enak sekali. Artinya dominannya kepada pelayanan. Ada seorang istri yang dominannya sentuhan. Artinya istrinya itu tidak mau suaminya kemana-mana, dia mau di rumah. Mau apa di rumah? Pokoknya di rumah, saya suka mau lihat sama ente. Misalnya, saya suka lihat sama kamu setiap hari. Saya tidak mau kamu di luar. Jadi 4 ini memang sifat-sifatnya ada yang dominan. Maka di sini kita harus lihat, berarti sentuhan ini butuh sekali, ibu-ibu. Sentuhan ini, ya masalah seksual yang saya sampaikan juga, ini penting sekali. Karena kalau tidak didapatkan di rumah, maka dia pusing, stres. Dia pasti berpikir, istri kedua, istri kedua, istri kedua. Bahaya seperti itu. Ibu Poli makan hati kan kalau mendengar begitu kan. Akhirnya bagaimana? Dilayani walaupun capek. Itu penting. Tetap dilayani walaupun capek.